Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Selamat datang di dalam program Firman-Mu, Pelita bagi Hidupku. Orang percaya membutuhkan terang di dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan diyakini sebagai penerang agar hidup kita tetap di jalan yang benar di dalam Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan kali ini ditujukan kepada kaum bapa agar semakin memaknai iman mereka di dalam Tuhan. Tema kita hari ini, bangunlah iman yang kokoh. Nah, kita akan dituntun oleh firman Tuhan dari surat Yudas, pasalnya yang pertama, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23, yang mengatakan demikian. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, hidup seorang Kristen seperti layaknya sebuah bangunan. Bangunan yang kokoh membutuhkan satu fondasi yang kokoh agar membuat bangunan ini dapat berdiri dan bertahan lama. Hidup seorang Kristen pun demikian, membutuhkan satu iman yang kokoh agar tetap di jalan yang Tuhan inginkan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, konteks surat Yudas pada hari ini, Yudas menekankan pentingnya punya iman yang kokoh ketika kita diperhadapkan dengan banyak pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan iman orang percaya. Bapak-bapak, minimal ada beberapa hal yang penting di dalam perikop kali ini yang saya dapatkan. Yang pertama adalah Yudas mengingatkan kita agar kita mengingat tentang pengajaran yang kita sudah dapat dari para rasul-rasul, baik kesaksian mereka maupun apa yang dia sampaikan di dalam kitab suci. Iman didasari kepada pengajaran, kesaksian rasul-rasul Yesus Kristus. Yang kedua, kalimat yang menarik adalah bangunlah dirimu sendiri di ayatnya yang ke-20. Yudas menginginkan kita proaktif membangun iman kita, bukan pasif. Yang ketiga, ada kata yang menarik, berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas menginginkan kita untuk tetap berelasi kepada Tuhan. Ayat 21 yang cukup menarik adalah kata peliharalah dirimu. Tuhan tidak inginkan kita hanya diam saja, tapi kita menjaga iman kita, memelihara agar tetap terus bertumbuh. Dan yang terakhir, kata yang menarik adalah di ayat yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan. Yudas menyampaikan nasihatnya agar jemaat tidak hanya tahu secara pengetahuan, tapi juga mempraktekannya kepada sesama. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari pada konteks hari ini, surat Yudas? Minimal ada 3 hal yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak di dalam terus menjadi pemimpin keluarga di dalam kehidupan ini. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, jangan lupa hidup orang Kristen akan selalu mendapatkan banyak sekali hambatan. Konteks saat ini, pengajaran sesat tidak pernah tinggal diam, tidak pernah berhenti, akan selalu mencelakai kita, menyesatkan kita. Banyak ajaran sesat di Indonesia ini, di dunia ini, yang mencoba membuat agar iman Kristen runtuh dan berbalik
dari iman yang sesungguhnya. Bapak yang dikasihi Tuhan, 3 hal penting yang kita bisa dapatkan pada hari ini. Yang pertama, Yudas mengatakan, bangunlah dirimu sendiri. Mengatakan pada hari ini, kita tidak bisa tinggal diam sebagai bapak-bapak yang Tuhan tempatkan di keluarga kita masing-masing. Kita mesti proaktif dengan diri kita, dengan iman kita, karena kita menjadi panutan bagi keluarga kita. Yang kedua, berdoalah. Kita diharapkan tetap punya relasi dengan Sang Sumber hidup. Bagaimana relasi bapak-bapak sekalian? Setiap hari dalam doa kita menjaganya, tetap relasi dengan Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, peliharalah dan praktekkanlah. Tidak hanya membangun relasi, tapi terus memeliharanya setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari. Itu kekuatan kita agar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, praktekkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang bapak, kita boleh membangun, kita boleh memberikan belas kasihan kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada sesama kita. Hari ini dunia, Indonesia sedang diguncangkan imannya ketika begitu banyak sekali berita-berita yang membuat orang menjadi tipis imannya dan lebih fokus kepada usaha-usaha manusia. Mari sebagai bapak-bapak yang percaya kepada Tuhan, kita tunjukkan belas kasihan kita kepada mereka yang mulai ragu dengan imannya kepada Tuhan. Kita tunjukkan belas kasihan kita kepada mereka yang hari ini mungkin sudah lemah imannya. Dengan cara kita menguatkan mereka, kita memberikan mereka banyak kesaksian pribadi kita ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini dunia, keluarga membutuhkanmu menjadi alat Tuhan di dalam terus menyiarkan akan kebaikan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi dasar kita untuk terus membangun iman kita semakin hari semakin kokoh dalam Tuhan, sehingga kita siap dalam menghadapi setiap godaan-godaan dunia, bahkan pengajaran-pengajaran sesat yang mungkin akan bisa menyesatkan kita. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, keluarga membutuhkanmu agar menjadi alat Tuhan di dalam terus mengokohkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati Bapak-bapak sekalian. Amin.